Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini ya ngerapat lagi kali ya, ngerapatin lagi kali ya. Geser apa nih? Yang bisa Di sini. Sini aja. Biar kedengeran gitu niatnya mah. Enggak bisa. Gua tuh nggak. Ya. tahu aja. Kayak mungkin biar ini ya, biar apa nggak canggung. Perkenalan dulu kali ya. Nah. Kayak di sini Boleh. nama gua Nopal, gua dari Terjal Babelan. Per, Nama gue Ferdi dari Babelan juga. nggak ada terjalnya? Nggak ada, masih belum. Partisipan doang gue. Oke. Bang, lu bang. Oh gue. Ya, kenalin nama gue Fajar, sama gue juga dari Babelan. Ayo kak. Yang kenalin namanya Obi. Ini temen SD. Oh, teman SD. Masih aliansi ya? Oke. Jadi oh kamu Kampung Asam. Siap. Pantesan bener kata Bung Pasukan. Bener. Ayo bang. Lalu dari kerja juga, Dik. Kamu ngasem? Tetangga dia. Mantap. Masih ngeling deket-deket dia, enak ya. Nah ini. Saya Bayu dari Gang Baru. Loh, kenapa? Enggak, ada lebihnya. Ada lagi. Enggak cuma Gang Baru. Dari Kampung Baru, Gang Lama. Menuju kampung aja. Wah, Penyuka buku. Boleh. Siap kakak. langsung ke ini Bang Ari. Iya. Gue Riyadi. Wih anjir, terjal ribet besok di Kedubes. Ya, terakhir gua Ari dari Terjal Babelan juga. Asik. Oke, jadi Sebenarnya teriak jalanan ya. Teriak jalannya. karena jalannya rusak. Oke, jadi ya OBB kali ini, operasi bongkar buku kali ini, malam ini gilirannya Ferdi, ya Fer? Katanya ya. Bukan katanya, emang iya. Bang. Emang iya jadwalnya. Iya. Nah, dia mau ngebahas apa, Fer? Ngebongkar apa? Tentang buku ini Sabda Zarathustra Pusat sebenarnya. ngeribat, sabda, bobo sabda. Ngeri banget. Sabda Zarathustra. Jadi Waduh. Jadi mungkin gua ini dulu kali ya. Ya ini kayak kita kayak ngobrol biasa aja sih, nggak harus Ferdi selalu ngomong atau gua atau siapapun harus selalu ngomong. Enggak, kita kayak ngobrol biasa aja gitu. lebih ke santai. diskusi sih. Iya, gitu aja sih. Ayo Per, lanjut Per. Ya sah. Jadi siap bang. Gue juga nggak tahu isinya apa aja di dalam itu. Udah wudhu belum? Harus wudhu dulu. Kalau megang buku itu. Oh, mau diwajib. Nggak jadi kan. Intinya adalah di buku itu sebenarnya kalau dibaca sendiri itu kan bikin pusing. Ibu ya bang Ari. Jadi butuh diskusi biar kita tuh. Nah, lah. Kok udah di sini aja sih itu? Gendut. Nggak jadi kan kalau dibaca sendiri takutnya kan makin gila gitu. Kayak penulisnya ya. Kayak penulisnya dan banyak pengikutnya pun banyak yang gila. Termasuk kita. Nggak, gue baru merintis. Oh, oke, merintis gila. Nah, jadi yang gue tangkap sebenarnya nih di bab-bab awal yang sabda pertama yang ngomongin di prolog itu kan dia lebih ke menceritakan ketika dia turun dari gunung pas mau masuk di perbatasan antara lembah dengan hutan itu ketemu seorang apa ya mungkin bisa dikatakan kayak seorang gabis mungkin ya. Pas sekarang mungkin bilang kayak gitulah. Ya ada percakapan gitu kan. Ditanya sama Nietzsche, kalau kakek tua ini lu tuh ngapain aja gitu. Ditanya dia ya untuk selama ini ya cuma sekedar bernyanyi dan puji-pujian Oh, iya, puji. untuk alam gitu, untuk cuan burung segala macam. Dan intinya pada akhirnya si Nietzsche berkata dalam hati itu kakek tua ini nggak tahu gitu bahwasanya Tuhan itu telah mati. Oh, anjir. Di kalimat selanjutnya seperti itu. Nah, ini yang pertama yang di bab ini, di bagian prolog ini yang gue tangkap adalah ya ketika manusia hanya cuma sebatas apa ya memuji dengan alam segala macam ya tanpa tahu bagaimana tindakan manusia yang benar itu seperti apa, apalagi kebebasan manusia yang dipikirkan oleh Nietzsche ini seperti apa ya gitu Tuhan mati gitu. Kalau kita cuma mengharapkan rezeki, kalau mungkin seperti itu ya.
gue cuma doa ntar rezeki datang, bullshit man gitu. Itu kayak lebih kesindiran sih yang gue tangkap gitu. Yang ada usahanya ya. Yap, betul. Iya. Kurang lebih ntar Bang Ali bisa tahu lah, bisa menjelaskan. Bisa apa Dikit-dikit lah. ngoper bolanya. Ya, gitu. Terus apa lagi ya? Gue bingung nih. Kursi-kursi pengajaran kebajikan, aduh, gue mumet. Wah. Tapi udah habis belum bacanya kan? Bab 1 pun belum habis, karena banyak banget pertanyaan, Bang. Maksud kayak mana ya? Para pembenci tubuh gitu. Di bagian 4 ini ada para pembenci tubuh itu kayak itu lebih menggambarkan kayak apa ya? Ngomongin tentang ego dan roh dan tubuh segala macem gitu. Gue pun bingung juga ngejelasinnya. Kayak lebih kayak mana ya? Tubuh itu ya adanya ego kita, akal kita gitu. Kalau pikiran kita harus bertindak A ya, maka tubuh akan ngikutin. Bukan ke hati ya Bang ya. Kalau gue baca dari buku Nietzsche yang satunya pun gitu. Yang mana tuh? Ini apa? The Power of Will. Oh iya. Oh, the power of will. Dia kan lebih mengutamakan ego dan apa ya, naluri manusia sih sebenarnya seperti Iya. itu kan. Ya makanya itu kan kayak lebih kayak menguatkan kalau dia emang benar-benar ateis sih. Iya. Ditambah buku itu ya kan. Nah. Manusia dunia balik juga agak mumetin. Gua masih nggak ngerti, ntar bisa lah tanya-tanya Mas Bay. Mas Bay, Mas Ari ya kan. Aduh, Mas Bay nih. Seriusan. Tapi kalau gue sih malah mikirnya tuh, cuman kan Nietzsche-nya dulu ya. Kalau kata lu Nietzsche ateis, kalau gue sih gue kurang setuju kalau Nietzsche ateis. Pas setuju, lebih setuju. Gue nggak setuju kalau Nietzsche ateis. Contoh? Karena yang kata dia bilang Tuhan telah mati, dan kan itu adalah lanjutannya, Tuhan telah mati dan kitalah yang membunuhnya. Nah itu artinya dia mengkritik pada saat itu ya di Jerman kan sedang rame-ramenya agama Kristen ya. Ya. Kritik sistem perkristenan ya. Pergerejaan. Pergerejaan. Sistem gereja. Yang dimana ya udah banyak yang korup lah, ibarat kata korup atau menindas ya, akhirnya Nietzsche Ada. mengatakan hal demikian, Tuhan Oh, telah I see. telah membunuhnya. Nah makanya dari situ sih gue mikir kayak Nietzsche-nya nggak ada sih, tapi lebih ke gue yakin dia meyakini bukan sebuah ajaran, meyakini ada sebuah entitas yang lebih kuat dari dirinya. Gitu sih. Kalau itu gue kayak lebih ke no comment sih sebenarnya. Oh. Ya ingat waktu pertama kita ngomongin tentang si Sartre yang Iya. ada siapa ya lu Bang yang Ada ngomongin gua, ateis itu ada. bahwasanya kan dia mengesampingkan Tuhan. Bukan nggak percaya tapi emang mengesampingkan gitu. Iya. Sekuler istilahnya. Bener kan, emang cara berpikir si Nietzsche itu seperti itu kan gitu. Sebenarnya kalau ditarik lagi sih Nietzsche sebenarnya awalnya dia Kristen yang taat lah ya. Iya. Karena bokapnya kan pendeta. Ya. Bokapnya pendeta, terus dia sekolahnya juga sekolah teologi gitu. Teologi itu saya Gak semacam enak. Gak enak. kayak semacam sekolah supaya Sekolah nanti akhirnya dia jadi pastor gitu, teologi itu. Pernah pastor juga dia. Pernah. Jadi Cuman nggak lama. jadi gelarnya di bidang teologi, makanya sempat jadi filolog dia gitu. Nah, terus Nietzsche itu sebenarnya sih kalau dibilang ateis ya ateis. Terus kalau dibilang agamis juga gitu. Nah, tapi yang mungkin lebih mendekati kali ya. Dia itu sebenarnya menghajar kanan kiri gitu. Jadi yang bertuhan dihajar sama dia, yang nggak bertuhan dihajar juga sama dia gitu. Ya, jadi dia- Nietzsche itu sebenarnya Paradoks dia. paradoks. Jadi kalau mungkin pernah lihat meme Nietzsche tuh, jadi semua orang yang dilewatin Nietzsche tuh diginiin tuh, dihajar-hajarin semua, digangguin lah istilahnya lah. Para filsuf inilah ya. Iya, para filsuf ini. Bombardir semua sama Nietzsche. Nah, jadi waktu itu kan Nietzsche itu dia itu hidup lah ya di era sekitar 1800-an lah ya, 850-an. Udah kosmo lah itu ya. Belum. Belum Itu ya? lagi era-eranya masa pencerahan. Jadi Pasca Renaissance. Lorenzen. Masih Renaissance. Renaissance kan 1500-600-an tuh. 200 tahun kemudian kan masih Renaissance tuh lagi. Renaissance ya? Masih kuat-kuatnya Renaissance itu. Jadi pada tahun-tahun itu emang gereja lagi hype-hype-nya lah. Jadi kebenaran itu semua datangnya dari gereja gitu. Dan waktu itu kaum saintis mencoba untuk bisa
menggugat itulah ya gitu. Pengen tahu di alam semesta ini ada apa sih sebenarnya gitu. Bahkan termasuk Galileo Galilei Nah, pun sama ya. Iya, kayak gitu nasibnya gitu. Nah, itu jadi saintis itu banyak di Jerman, di barat lah ya, pada era-era 1800-an itu. Nah, Nietzsche sebenarnya juga sedang apa ya? Sedang menggugat para saintis yang tidak bertuhan ini gitu. Sebenarnya apa yang lu yakini oleh para saintis ini belum tentu itu kebenaran loh gitu. Iya. Karena di satu sisi gereja terlalu mentuhankan teologi, di satu sisi saintis terlalu mentuhankan ilmu pengetahuan. Iya. Di situ Nietzsche masuk. Tuhan telah mati, gitu loh. Dan kita yang membunuhnya. Dan kitalah yang membunuh, dan orang-orang itulah yang membunuhnya, gitu. Keren sih, keren. Gitu. Jadi maksudnya yang dimaksud Tuhan itu bukan Iya. bukan Allah gitu, bukan Tuhan Allah gitu. Tuhan yang kalau emang dia hidup di zaman Kristen, di lingkungan Kristen yang seperti itu, doktrin gereja. Dia hidup di lingkungan dogma gitu. Yang satu dogmanya saintis, pokoknya semua itu harus yang berupa rasio. Kalau nggak rasional berarti salah gitu. Yang satu lagi gereja kalau nggak sesuai Alkitab salah gitu. Nietzsche mengganggu keduanya sebenarnya gitu. Mengganggu keduanya. Kalau Dia. ditanya tujuan bang, ketika Nietzsche masuk kedua, Untuk mengacau keduanya. tujuannya dia sebenarnya kenapa Tujuan sih dia mau sebenarnya, menghantam sana, menghantam sini gitu. nah itu dia sebenarnya awalnya dia itu pembacaannya Nietzsche itu ya. Jadi filsuf sebelum Nietzsche itu ada namanya Augusto Comte. Itu tentang positivisme gitu. Dan dia lebih ke sosialis bukan sih, ngomongin tentang sosiologi kan. Iya benar gitu. Tentang itu. Jadi tarikannya Nietzsche itu dia. Tarikannya jauhnya lagi dari Aristoteles tentang realita, tentang realis, sesuatu yang realis gitu. Bahwa apa yang ada di bumi inilah yang nyata gitu. Yang nyata dan bahwa pengetahuan itu tercipta dari pengalaman kayak gitu-gitu. Jadi pengetahuan itu bermula dari 0 hingga kemudian manusia mencapai 100. Dia narik dari situ Nietzsche. Habis itu kenapa dia kemudian mengganggu kanan kirinya? Ya itu karena bacaan-bacaannya dia ada mulai. Jadi sebelum dia jadi kayak gini, awalnya dia pelukis, seniman. Dia seniman abis. Iya. Dia merasa di dalam seni itu manusia bebas mengekspresikan apapun gitu. Hanya di seni, makanya di waktu itu dia suka banget sama seni karena di seni itu bebas gitu. Jadi dia mau bikin apa bebas dan nggak ada yang menggugat apapun. Baru habis dari seniman dia jadi penyair. Jadi banyak tuh puisi-puisi Nietzsche juga kalau di awal-awal. Nah, puisi-puisi Nietzsche itu sebenarnya berbau ketuhanan. Nietzsche percaya banget sama Tuhan di puisi-puisinya. Karena kala itu dia lagi belajar teologis. Iya, selain itu dia juga belajar teologi, lulusan teolog gitu. Baru habis itu dia mulai menulis novel. Salah satunya ini Sabda Zarathustra kan sebenarnya novel gitu. Dan katanya pun ini pengen dikasih ke cuma 40 orang doang ya kan, sahabat-sahabatnya. Iya, betul. Dan akhirnya cuma 9 atau berapa gitu. Jadi emang tulisan Nietzsche itu bukan sesuatu yang disebarluaskan secara masif gitu. Emang banyak tulisan-tulisan Nietzsche itu yang sifatnya pribadi, gitu. Sebagian besar. Iya, sebagian besar. Baru setelah dia meninggal dipropagandakan oleh Jerman, salah satunya Nazi. Tapi itu kan pas dipropagandakan juga diubah tuh, bahwasanya kayak dijelekin lah Nietzsche-nya gitu. Iya, dan ada isinya juga. Iya betul, sama si adenya itu. Diubah lah isinya gitu. Poster itu. Iya. Poster. Diubah isinya. Jadi sebelum Nietzsche ya lagi sakit-sakitan lah ya sebelum meninggal tuh, era-era dia sebelum meninggal, karyanya kan di rumah banyak tuh. Nah, sama si adenya itu dijual, dieditorin gitu istilahnya. Lagi loakin anjir. Poster siapa itu? Lupa nama siapa. Adenya juga tuh suaminya orang Nazi. Betul. Gitu. Simpatisan Nazi. Nih. Orang Jerman. Nietzsche Elizabeth Foster. Jerman, tinggal di Jerman. Nah, itu jadi kalau kita mau baca Nietzsche, kalau bisa ada tuh, kalau di barat tuh ada kajiannya yang lepas dari editannya si adenya itu ada. Jadi ada 2 versi. Cuman Nietzsche itu sebenarnya. Cuma kita kudu rasa sendiri. Iya. Tapi udah ada Bang yang Irkisot translator HB Jasin. Oh iya. Itu udah nggak pakai kata pengantar dari adenya. Dari si adenya ya. Nah, itu lebih bagus biasanya. Lebih original lah ya. Kata pengantar dari Guru Muhammad. Oh iya. Nyari apa
buku Sabda Zarathustra yang Habib Yasin agak susah itu. Susah, Iya. lumayan susah. Iya, cetakan pertama mah. Agak lama sih. Udah lumayan agak lama, Mas iya. Bay. Itu yang agak susah. Tapi kalau dicari mungkin ada kali. Nah gitu, jadi ada polemik di situ. Nantinya akhirnya karya-karya Nietzsche dipakai sama Nazi Iya. buat seakan-akan Jerman itu Ubermensch-nya yang dimaksud oleh Itu si dia. Nietzsche gitu, bahwa yang dimaksud Ubermensch itu bangsa Jerman gitu. Padahal sini kan bukan bangsa Jerman asli dia kan. Bukan. Dia bukan Dia Yahudi dia. Swiss Sebenarnya apa ya? dia Yahudi. Iya, Semi. Tapi Yahudi dia, orang Yahudi. tapi kenegaraannya tuh bukan Jerman dia aslinya. Setahu gue ya bang ya. Swiss atau mana Makanya ya? kenapa dia melihara kumis itu kan Simbol eh, perlawanan ya. Ada maksudnya. ada maksudnya. Kalau nggak salah Ada itu tujuan ya? orang-orang Persia ya, Irak ya. Kalau Islam itu kan menumbuhkan jenggot. Jenggot. Ya, Kalau orang di Yahudi kan jenggot, apa kumis. kumis gitu. Jadi Yahudi simbol, kumis. simbol ketaatannya dia terhadap agamanya itu kumis. Kalau di Islam kan jenggot, bukan jenggot gitu. Itu yang agak polemik di dunia keagamaan begitu. Bedanya kalau mau bedain, nah, dia yang numbuhin kumis, nanti Yahudi juga kan banyak tuh. Iya. Yahudinya Yo, Nietzsche mana? itu yang numbuhin kumis itu. Ah, temennya mus ini. Terus saya mau nanya itu Apa tuh? arti kata kalimatnya Sabda Zarathustra itu apa? Sebenarnya itu cuma Zarathustra tuh doang, ini doang. Metafora. metafora. Cuman kalau kita cari di Google, Zarathustra itu nabi dari Iran. Oh iya. Ajarannya namanya Zoroaster. Zoroaster. Bahkan Dia ada menyembah api. dulu tuh gue baca komiknya ada. Ya, ada komik Zarathustra. Ada komiknya, Zarathustra. Dia tuh kayak menggambarkan seorang anak kecil yang baru Baru lahir. lahir kembali. Iya, lahir kembali. Itu nanti ada nanti. Reinkarnasi benar. Itu di komiknya gitu. Dan dia kalau di komiknya tuh lebih ngomongin tentang perbudakan awal-awalnya. Lupa gue itu itu. dah. Jadi mungkin ada pembacaan Nietzsche tentang Zoroaster itu gitu. Zoroaster itu kan kaum yang menyembah api. Itu era-era lama lah gitu ya. Apa? Penyerama di Roma. Iya, di mirip-mirip kayak gitu. Atau di Jepang ada yang nyembah matahari gitu kan. Iya. Zaman nasional emang. Iya. Ini nyembah pohon pisang. Jadi sebelum ada Islam di Timur Tengah ada ajaran Zoroaster. Nabinya namanya Zarathustra. Tapi bukan Zarathustra yang ada di Dimaksud Zoroaster ini inilah yang bukan. dimaksud. Sebenarnya itu cuma metaforanya si Nietzsche aja Ya. buat gambarin satu sosok. Tapi sebenarnya kenapa dia emang kalau di buku ini ya yang gue tangkap bang ya. Kenapa dia ngambil Zarathustra tuh karena emang dia tuh agak terinspirasi dengan Iya, gue setuju. dengan budaya-budaya Persia, Yunani. Iya. Lebih ke situ dia lebih di gitu. awal-awal bab kan gitu kan. Ya karena kan pertama sininya seniman, sementara budaya di timur itu ya syair. Dogmatis itu. Nah. Atau syair juga kan kayak Khalil Gibran itu kan Nah, dia mengutarakan isi pikirannya lewat puisi syair lah. Waktu itu belum puisi bentuknya syair gitu. jadi gini bang, sorry gue potong nih. Gak apa-apa. nggak apa-apa. Pertanyaan besar di bab awal adalah adi manusia yang dikatakan oleh si Zarathustra ini seperti apa ini? Ini Nah, sebenarnya yang lu gue tangkap gimana? bingung. Yang lu tangkap gimana? Menurut lu? Seorang adi manusia ini karena nyambung dengan ini ya yang tiga arah perubahan. 3 fase Perubahan manusia. roh. 3 fase roh. Itu kalau menurut gue itu nyambung. Karena Coba lu ceritain 3 fase roh itu gimana? Jadi Ingat nggak masih? ingat dia kan awalnya jadi unta, habis itu jadi singa, Singa. di padang gurun jadi bayi. Nah, kenapa dikatakan unta? Ya sebenarnya kita tuh apa ya, kayak apapun ayolah sini kita tuh mau jadi apa yang mereka inginkan gitu loh. Bukan menuju kebebasan. Iya. Nah, selanjutnya ketika kita harus bisa mencapai si singa ini untuk kita menggapai kebebasan itu. Setelah kebebasan itu kita dapatkan, kita harus jadi anak kecil. Nah, ditanya kan sama di buku ini ditanya apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil. Ya anak kecil itu ya dia bisa melupakan apapun, dia bisa menciptakan dunianya sendiri-sendiri. Percis kayak dunia seniman kan? Kayak dunia seni kan? Mungkin bisa gitu. itu. Cuma nangkepnya kayak ketika kita udah sampai di titik paling atas, biar kita tuh kita bukan apa yang mereka inginkan gitu. Ya kita bebas mau ngapain apa kayak menciptakan sistem apapun.
Termasuk kayak ada kan di sini penggambaran dari si naga itu ada kamu harus versus aku ingin. Itu keren sih, kayak lebih pemberontakan banget sih. Iya. Berontak kalau gue tuh pengen bebas coy gitu. Nah, itulah yang membuat Nietzsche itu ingin memberontak gitu. Kenapa sih manusia itu harus menerima kebenaran itu hanya dari dogma gitu? Gitu. Terus di sisi lain, kenapa sih manusia itu harus berpatokan dengan kebenarannya sains gitu untuk menentukan satu kebenaran gitu? Jadi di situ Nietzsche berpikiran bahwa jangan-jangan kebenaran ini hanyalah sudut pandang gitu, masalah sudut pandang gitu. Padahal siapa yang banyak nih ya? Kan akhirnya ada quotes-nya Nietzsche tuh. Apa yang benar adalah tergantung dari mana kamu melihatnya gitu. Oh iya. Belum tentu yang salah itu salah, yang benar itu benar gitu. Yang benar bisa salah kalau lu lihatnya dari sebelah sini gitu. Sama yang salah juga belum tentu salah. Siapa tahu dari sini itu benar gitu. Kayaknya penuh paradok kan. Betul. Iya, kan? Jadi Kata Bang Ari kan emang ujung-ujungnya paradoks. jadi seperti koin dengan dua mata sisi Iya. gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya satu koin yang sama gitu. Satu koin yang sama. Ya, itulah kebenaran gitu. Kebenaran yang dari dua sisi koin gitu. Itu seperti ini sih kayak dia menyebut sini Tuhan telah mati kan. Intinya kalau cara pandang kita berpikir nih, Iya. kita nggak bisa menelan mentah-mentah. Tapi kalau maksudnya bukan mendiskreditkan kelompok atau individu yang lain seperti ada yang berpikir seperti ini. Semua agama baik gitu kan. Iya. Terus banyak yang Iya. kan yang bicara itu kan emang semua agama tuh belajar kebaikan yang satu. Iya, nggak cuma satu agama yang nggak ada yang agama yang ngajarin keburukan lah. Iya. Kan maksudnya ke situ, bukan malah ditindir ke arah yang Menggunakan bahasa universal ya kan. iya, jangan bahaya aja. Benar. Jadi era-era Nietzsche, era-eranya begitu, pertarungan antara agama, gereja, dan sains gitu. Iya, Nietzsche dia suntuk lah mungkin ya. Ini apa sih berisik banget nih, sebelah berisik banget. Pengen gua tampolin dua-duanya gitu. Kasarnya gitu, pengen gua tampolin. Tapi gimana caranya ya? Nah itu dia mengeluarkan statement itu. Tuhan telah mati dan kita lah yang membunuhnya. Ada lanjutannya sebenarnya. Bila Tuhan telah mati, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Nah, lu. Itu lanjutannya. Abis ini banyak banget ngomongin Tuhan, bisa dah. Iya. Banyak, Cok. Iya, nanti Di beberapa awal tuh, di, bosan coy. di bab-bab selanjutnya ada pertanyaan lanjutannya lagi. Bila Tuhan itu telah mati, adalah apa? aku. Manu kalau Gusti ya. Jadi sini jenar. Ah itu masuk ke ini nanti. Jadi dalam prosesnya untuk menjadi seorang manusia, Oh, gue itu jadi men- sudah Nietzsche. ya kan tadi kan ada perjalanan roh ya dari yang namanya unta, kemudian Singa. jadi singa, kemudian jadi bayi. Jadi sebenarnya yang dimaksud unta itu gini, manusia itu yang paling rendah gitu, itu seperti unta yang dikasih dogma apapun dia akan nurut gitu tanpa mempertanyakan itu. Ya. Gitu. Di singa dia ketika manusia seperti singa dia akan mulai menyerang gitu. Apa yang tidak dia yakini dia akan mulai mencakar yang menerkamnya gitu, memburunya gitu. Tapi menurut Nietzsche nggak cuma gitu doang gitu. Nggak sampai Jadi situ, ketika gitu. ada sesuatu yang menurut lu salah, lu nggak hanya harus melawannya gitu, lu harus bisa namanya istilah acceptance gitu, menerima. Jadi Nietzsche itu bilang bahwa hidup ini adalah mengatakan iya dan tidak sekaligus. Oh, Gitu. anjir gokil. Iya. Ada pernah dengar itu kan? Iya, Bahwa iya. hidup ini adalah ya dan tidak sekaligus gitu. Jadi kita menjalani hidup sekaligus kita juga menolak tentang apa yang ada di, Iya, di iya. dalam hidup ini gitu. Iya. Gitu. Apa intinya insya Allah. Jadi memang hidup itu paradoks gitu. Memang hidup itu Insya paradoks. Allah udah. Ya iya enggak. Iya. Jadi di dalam hidup selain ada penderitaan juga kan ada hasrat gitu. Terus nah dari situ baru kemudian manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi ketika dia bisa menerima hal yang bertentangan gitu. Nah itu yang dimaksud bayi yang polos itu bagi Nietzsche gitu. Ketika manusia sudah bisa menerima atau hidup berdampingan dengan yang namanya paradoks gitu, yang benar dan yang salah gitu. Bayi itu kan gitu, dia polos, mudah melupakan. Oh dia menerima ini, ya udah sambil lewat aja. Dia menerima lebih ini. nggak jadi kecil aja lah jadi manusia. Iya gitu. Nyata ya sih. Lu bebas, boleh terima ini, boleh terima ini, tapi lu nggak boleh berpihak ke dalam Iya. salah satunya gitu. Acceptance, jadi kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan bayi itu lebih gampangnya lagi adalah seperti seorang seniman.
yang tidak terdriven gitu, terdrive disetir lah ya oleh kanan kirinya gitu. Seperti ketika seorang pelukis berkarya menciptakan satu lukisan gitu, benar-benar apa yang ada di dalam cipta rasa dan karsanya dia aja yang diungkapin lewat satu karyanya gitu. Nah, Nietzsche pengen manusia itu seperti itu. Berarti Gitu. adi manusia yang disebut yang dia katakan Bayi itu seperti itu. sebenarnya. Iya, itu yang paling mendekati adi manusia yang dimaksud Nietzsche gitu. Kayak gitu. Nah, di Jawa ada istilah itu juga ternyata. Ini apa? Papan pancur. Bukan. Dumadi istilahnya. Dumadi. Jadi dari kata dadi ya, menjadi gitu. Dumadi itu menjadi ya, sama ada sebuah proses gitu. Untuk seperti di Jawa itu ada tahapan manusia itu mencapai yang namanya manunggal gitu. Enggak tiba-tiba manusia lahir langsung mencapai titik tertingginya gitu. Ada yang namanya dumadi gitu. Jadi kalau bilang ada mirip-mirip sama Jawa, ya betul. Jawa juga mirip-mirip kayak Nietzsche, tapi Jawa lebih duluan menemukannya. Jangan-jangan Nietzsche orang Ngawi. Jangan-jangan dia belajar ini, belajar sama Orang Jawa ada yang ke Jerman. belajar sama Susanto kayaknya. Salah. Apa si Bambang ya? Nah, namanya Jumadi. Dumadi. Enggak, cuy. Kayaknya begitu. Makanya pakai Dumadi tadi. Iya, itu kalau Jadi mendalami Jumadi. filsafat Jawa lu akan menemukan yang mirip-mirip gitu. Sama tentang ada dan tiadanya Heidegger, tentang si Nietzsche gitu. Berarti- Jawa kayak gitu. Nietzsche belajar sama itu tadi. Siapa? Bukan, cuy. Sama Mas Jumadi ya. Siapa tuh meninggal kalau Gusti? Sisi dengar. Nah, belajar sama dia jangan. Nah, Sunan ya Nietzsche. Tuhan adalah aku. Waduh. Kira-kira aku seorang siapa ujung-ujungnya? Habib Jasin Menerjemahkan. menerjemahkan karya Nietzsche itu atas dasar apa ya? Oh gini, ya kita lanjut dikit lagi ya dari tadi yang namanya Ubermensch gitu. Tuhan telah mati, terusnya apa yang bisa dilakukan manusia gitu. Ya berarti kan atau kalau misalkan gitu, yang benar bisa aja salah, yang salah bisa jadi benar. Atau jangan-jangan nggak ada kebenaran gitu. Makanya di situ Nietzsche masuk lewat pertanyaan, jangan-jangan di dunia ini sebenarnya kebenaran itu tidak ada gitu. Makanya di situ masuk nihilisme. Gitu. Jadi cara nusuknya dia gitu. Dia selalu memulai sesuatu dengan pertanyaan. Berarti kalau Ubermensch itu setelah Kalian maaf ya Bang. nggak bakal kejadian, nggak bakal terjadi. Kan itu masih sampai sekarang dipertanyain Ubermensch itu siapa dan gimana gitu. Apakah ada Ubermensch gitu? Sampai sekarang masih Atau gini Bang. masih dicari. Gitu. Tapi udah diakuisisi sama Grab. Atau jangan-jangan ini Bang. The Big Brother. The Big Brother. Yang waktu lu ngisi di mana Tambun tuh. Ya, Awal-awal gua nongkrong dulu bang. Berdi. The Big Brother itu siapa namanya itu? Siapa bang Ayu? Bukunya Ada yang Big Brother gitu. Oh iya gua itu 1984. jangan-jangan George Orwell. George Orwell. Sudah keren itu. Yang dimaksud Ubermensch Nietzsche itu orang yang tidak bisa terikat dengan kebenaran itu dan kebenaran lain. Kira-kira Jadi, The Big jadi Brother semacam kayak pintu untuk manusia itu menuju kebebasan sempurna gitu. Makanya di situ Nietzsche bilang moral tidak dibutuhkan untuk kebebasan. Nietzsche dibilang immoral, benar. Benar ya, gila. Benar, dia seorang yang immoral, dia sangat menentang semua yang bermoral gitu. Dia nikah sama saudara sendiri, terus apa anak muridnya juga Iya, disikat juga disikat. gitu. Dia orang beragama juga. Dia orang Iya. beragama juga gitu. Dan sampai matinya juga dia malah meluk kuda. Benar. Dan dia gay juga dibilang juga. Iya. Iya. Banyak sipilis juga gitu. Sipilis. Wow, ini orang emang gak bermoral gitu. Ya, Nietzsche itu begitu dibilang. Nah itu salah satunya dia menentang karena moralitas itu. Kalau di punk tuh ada GG Alin namanya. Apa tuh? Iya kalau manggung vokal lempar-lemparan kotoran Tai. manusia. Buset. Iya. GG Alin cek di YouTube. Gila ya? Sampai dia mati aja disiram air itu. Buset dah. Legendanya punk deh itu. Legenda banget. Bener-bener gak bermoral emang ada. Kebebasan tanpa moral seperti itu.
dan memang kebebasan yang sebetulnya harusnya seperti itu gitu. Yang dia inginkan. Iya, gitu. Tapi kan selalu kan kebebasan Berarti manusia terhalang nggak oleh ada moralitas gitu. kebebasan yang bertanggung jawab tuh nggak ada berarti. Menurut Nietzsche kayak gitu. Nggak ada ya. Masih ada batasan ya kalau ada. Kalau Bebas Nietzsche tapi itu- bertanggung jawab. Kebebasan itu harus bebas-bebas. Bebas ya tanpa kontrol ya. Karena apa? Karena kebenaran itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi untuk apa lo mempertanyakan kebenaran? Ya lu hidup terserah lu mau jadi apa gitu. Gitu. Berarti kayak ini kalau gua analogikan ya Bang ya. Dia lebih ke kayak Karl Marx sih. Dengan ideologi dia yang ngomongin Betul. tentang sosialis yang kita tahu kan lebih ke utopis banget ya nggak sih? Ya. Kalau seandainya kita samakan dengan kebebasannya si Nietzsche, setiap manusia itu bebas kita ngapain, Ya bebas. selalu utopis banget. Ya kita tetap mau sebebas apapun kita pasti akan terbentur dengan apapun itu. Dan Jadi sebenarnya ada 3 filsuf yang apa cirinya itu mirip, Nietzsche, Karl Marx sama Freud. Ya, Ini bocah bertiga nih. Ah, Disebut sebagai trionya apa ya? Apa ya? Kebebasan. Kayak skeptis, sinis kalau nggak Sinism. salah. Gitu. Cynicism. Sinis iya, trionya. Kalau nggak skeptis, sinis gitu. Skeptis kalau nggak salah gitu. Jadi dia kayak semacam Skeptis itu bukan lawan kata dari optimis ya. Pesimis. pesimis, benar itu. Schopenhauer dong. Tapi nggak beda ini Oh, beda. pesimisnya beda. Kalau di Nietzsche itu dia masuk pesimisnya itu lewat nihilis gitu. Oh, Nah iya, oke. nihilis itu kan Paham, termasuk yang pesimis gitu. Iya, iya, iya. Hidup yang pesimis gitu. Satu paham yang pesimis. Gue kira dulu nihil bahasa Sunda loh. Nihil. Nihil, Apa nih nihil bukan. ya? Bahasa Jerman tuh. Waduh. Nihil. Ada kayaknya gitu. Jadi dia ke nihilis itu sebenarnya itu semacam paham yang pesimis gitu. Bahwa nggak ada kebenaran itu kan pesimis gitu. Udah sebenarnya di dunia ini lu mau ngomong kayak gimana juga itu cuma perspektif aja gitu. Nggak ada kebenaran sebenarnya. Karena si ini punya kebenaran ini, si B punya kebenaran ini, Iya. dan masing-masing kita mempunyai kebenaran masing-masing. Iya. Iya, Dan yang benar sebenarnya salah juga. Iya. Gitu. Akhirnya Nietzsche bilang kayak gitu, nggak ada kebenaran. ya benar ada salah, yang salah ada benar. Iya, yang kedua dia bilang juga salah satunya dia kan seniman juga tuh. Segala apapun yang udah ada sekarang, ya sebenarnya udah ada di zaman dulu. Ya, Jadi dia juga mengcounter, dia bilang itu waktu itu dia lagi pengen mengcounter Yesus sama Buddha. Karena Buddha Iya. bilang kan hidup itu reinkarnasi gitu kan, itu udah perputaran karma gitu kan. Wah berarti jangan-jangan kita pernah hidup sebelumnya dong gitu. Jangan-jangan apa yang udah ada sekarang dulu udah ada dong. Berarti udah gak ada yang otentik dong di dunia Nah, ini, lu. gitu. Terus nggak boleh pada ributin. Lu ngapain lu ributin untuk sesuatu hal yang baru? Oh, ini kebenaran baru nih. Oh, ini penemuan baru nih. Nah, kita kan bilang udah pernah hidup di zaman dulu. Nah, Jadi hal yang ada sekarang sebenarnya cuma perulangan semata gitu, gak ada yang baru gitu. anjir. Dia nyerangnya itu lewat situ. ini reaksi Buddhisme. Dia nyerang banyak hal gitu. Dia nyerang seniman yang berproses. Ini adalah seni yang baru. Bahkan termasuk Iya. para pembaca dan penulis pun dia serang juga. Gitu. Diserang juga, dia menyerang ajaran-ajaran baru, diserang pakai ego. Dia serang juga ya saintis gitu. Ini sesuatu yang baru nih, ngomong baru gitu. Dia itu kan ada bab bagian ngomongin pembaca dan penulis. Itu imoralnya Nietzsche begitu, semua diserang sama dia. Semua itu nggak ada yang benar. Katanya kan saya lebih mencintai penulis yang menggunakan cintanya dengan darah. Oh iya. Bener kan? Nah, apa katanya selanjutnya itu masa depan itu akan banyak para pembaca Ya. dan itu akan membunuh para pembaca sendiri gitu. Maksudnya seperti apa itu? Ini Kalau gimana? lebih kayak gitu ya. Kalau yang apa ya? Kalau bisa dibilang kenapa membunuh pembaca itu sendiri? Yang gue tangkap sih selama gue membaca buku ya itu kita nggak bisa langsung mengamini. Nah, ketika semakin banyak pembaca buku, mungkin dasar gini, kayak organisasi deh, semakin gede organisasi kita nggak bisa ngontrol kan. Akhirnya semakin banyak membaca buku ya kita juga nggak bisa mengontrol pikiran atau idealisme yang timbul dari pikiran para pembaca.
ya akhirnya bakal menghancurkan si pembaca itu sendiri. Nah, berarti harus ada yang namanya kalau kata si revolusioner Prancis, iya patokan lah, bisa bilang patokan gitu, kayak imam yang besar pembaca Besar ya. Imam besar. gitu, Patron. atau wadah-wadah mungkin. Ya, mungkin Kayak gitu. gitu. Jadi Nietzsche menyerang segala aspek keyakinan lah ya, lebih tepatnya segala aspek keyakinan dan kebenaran gitu. Dan tadi kalau pertanyaan Mas Bay kenapa HB Jasin menerjemahkan itu, yang gue tangkap sih Mas Bay, gue pernah baca pengakuan HB Jasin sendiri, karena HB Jasin kan sastrawan dia ya. Nietzsche juga sastrawan, dia tertarik dari situ. Awalnya dia nerjemahin puisi-puisi Nietzsche, Masih itu. Iya, si HB Jasin. Nah setelahnya ketika dia nemu naskah Sabda Zarathustra, dia tertarik. Zarathustra siapa nih? Karya Nietzsche. Akhirnya dia coba terjemahin, dan plot twistnya HB Jasin setelah menerjemahkan Sabda Zarathustra, dia langsung menerjemahkan Al-Quran. Itu dia lucu. Itu gila. Tapi Jasin ini orang mana? Bisa dong blasteran. Bukan bagus lah. Belanda. Dan dia seorang, istilahnya sih dia pencari bakat istilahnya. Iya. Pencari bakat istilahnya. Dia yang menemukan Khairil Anwar itu apa sih? Baca buku Khairil Anwar banyak tuh. Khairil Kayak Anwar. dia generasi pertama ya, Habib Jasin dah. Enggak sih dia. Enggak juga. Dia barengan sama apa? Sultan Atakdir Ali Syahbana itu. Oh iya, Ali Syahbana. Iya, dia sangkatan. Berarti dia tuh ini Indonesian Got Talent-nya dulu itu. Iya. Awal-awal. Indonesia Got Talent. Iya. IMB. Soalnya dia kayak dijadiin perpustakaan gitu ya. Perpustakaan Habib Jasin. Pelajar. Ya Habib Jasin itu dia SAIS sebenarnya, SAIS. Terus dia juga pencari bakat, tapi lebih sering mencari bakat dia. Jadi kalau ada penulis-penulis baru, penulis-penulis muda, dia yang ngorbitin lah istilahnya ya. Dia yang gojok-gojok, oh ini nih, dia orang nih bagus nih gitu-gitu. Tapi dia juga suka ngebantai karya orang juga gitu. Bang, mau nanya, menurut Nietzsche nih, dikatakan Nietzsche itu kebenaran atau kebaikan? Wah, seru. Nietzsche itu nggak pernah membahas kebaikan. Iya, nggak pernah dia. Iya. Dia kan lebih kebebasan kan. Tingkatan tertinggi itu kebebasan, dan kebebasan itu nggak baik, nggak buruk, nggak benar, nggak salah. It's beyond the God and evil. Satu lagi, Fatum Brutum Amor Fati. Iya, gitu. Cintailah takdir walau itu brutal. Walau itu menyakitkan. Udah kamu pentak gitu loh. Iya, jadi Nietzsche juga itu ada bau-bau stoiknya sih di situ sih. Pangalo Kalau coy. tahu stoikisme tentang acceptance tadi loh. Iya. Jadi Nietzsche itu dekat sama stoik, salah satunya yang tentang acceptance tadi gitu. Dia seperti bayi gitu, dia bisa hidup di antara dua paradoks. Gitu. Seperti seniman bisa hidup di antara dua paradoks. Karena acceptance tadi yang digambarin lewat quotes-nya dia, namanya Fatum Brutum Amor Fati. Cintailah nasib meskipun Pertanyaannya adalah, menyakitkan. quotes itu tuh kapan dia ini? Soalnya Itu kan ada di buku yang mana? Beyond God and Evil, Beyond the God and Evil kayaknya. Kalau lu baca deh. melebihi. Melebihi yang dia melebihi dian Tuhan dan sama ceweknya. apa gimana? Setelah dia dian sama ceweknya tuh bagaimana? Kalau dia ada ceweknya, dia tuh di puisi. Oh, itu masih puisi. Iya, masih puisi itu. Kalau nggak salah itu pas menjelang akhir hidupnya deh. quotes itu kan. Iya, Iya, kayaknya. masih lagi sakit-sakitan tuh. Nah, uniknya juga masih banyak yang bilang Nietzsche itu mati gara-gara sifilis atau penyakit luar ya. Padahal enggak. Di yang gue pelajarin dari ya silsilah keluarga Nietzsche, nggak farmasi. Jadi emang di Jerman pada kala itu banyak yang masih nikah sesama saudara. Incest. Nah, dari yang gue pelajari di kesehatan, incest itu bakal menurunkan keturunan yang cacat, bukan secara fisik tapi secara mental dan genetik. Nah, kalau genetiknya itu umurnya nggak lama, Dan fungsi otak. dan fungsi otaknya juga semakin lama semakin menurun. Nah, itu yang terjadi sama Nietzsche. Jadi dia nggak kena sifilis atau apapun. Itu sih yang gua baca dari beberapa jurnal kesehatan. Nah, itu emang benar. Kenapa? Makanya Nietzsche itu nggak bisa panjang nulis filsafat. Terus nggak seperti filsuf lainnya gitu. Iya. Dia makanya bentuknya seperti aforisma. Kayak quotes gitu, kotek-kotekan. Karena otaknya Nietzsche bermasalah gitu. Itu memang dia. gitu, gara-gara keturunan genetiknya itu gitu.
Jadi dia kalau nulis nggak bisa panjang-panjang. Makanya Ini benar. karya dia. Karya dia Dia juga. panjang tapi napasnya pendek-pendek. Apa pendek-pendek Kalau lu masalahnya? baca. Perbab-perbab gitu dia. Boleh. Iya. Betul. Kalau nggak salah itu bapaknya Nietzsche nih, dia punya ponakan dari Pamannya. pamannya yang keberapa ya, gue lupa. Pokoknya itu masih lumayan deket lah, gitu. Jadi ya nikah, incest dah. Gua. Mungkin gue rasa sih ada ya. Tapi pada saat itu karena bapaknya juga taat agama dan Ya, lupa. terdogma gereja, ya akhirnya mungkin dia nggak berani mengungkapkan kegelisahan Gereja atau dia. Biasanya Yahudi gitu sih buat Iya. mempertahankan Iya. garis keturunan dan kesucian darahnya gitu. Jadi dia nggak pengen ada blasteran. Tapi kan dia emang adatnya seperti itu dunia. Iya, Orang dia Yahudi untuk itu menjaga menjaga garis darah, keturunan. ya garis darah itu itunya, darah apa namanya istilahnya? darah biru. Darah birunya ya. Biru. Supaya nggak tercampur gitu. Menurutnya orang luar itu ya najis gitu. Najis. Iya, lu nggak boleh darah lu bercampur sama darah luar gitu. Lu udah bakal bisa nikah dia. Kayak keturunan hina nanti di gitu. Ya, Kayak jangan-jangan dia termasuk golongannya jangan. Sama kan kalau di sini kan kalau kenal Rothschild Rothschild ya. itu juga masih mengandung itu kan menjaga darah ini ya, Dia birunya. darah birunya. Atau jangan karma pun termasuk. Iya, kayak gitu. Bisa jadi. Baru main aja nih. 50 pas kalau masih. Siapa? Nietzsche. Benar 50. Iya, kurang lebih segitulah. Kayaknya Enggak genap 50 sih. Enggak, 49 kan. 48 49. 49. Begitu dia. Pasti lah. Pasin ya. Pasin ya. Udah enggak bisa bang kita nih. Untuk ukuran orang pada era-era itu sih itu termasuk cepat gitu kan, orang-orang zaman dulu sebenarnya bisa sampai 100 ya. Iya 80 minimal gitu. Iya. 80-an. Iya. Itu. Oh, gini, gue masih bingung nih. Kenapa? Enggak boleh. Kalau itu kan banyak banget para filsuf Iya. dan para filsuf kan saling nyerang ya. Iya. Ya karena ilmunya ilmu sosial kan, bukan ilmu eksak yang pasti gitu. Kayak Einstein yang nemuin ya udah di kulit manapun nggak bakal bisa udah A gitu. Saingannya Nietzsche ini siapa nih lawannya? Oh, lawan. Rival. Yang suka ngejatoin sih dia. Atau mungkin ketika zaman Nietzsche ada juga yang ngikut Nietzsche. Karena kan kalau kita lihat Karl Marx itu pasti dibantai dengan si orang-orang kapitalis dibantai dengan sosialis. Itu pasti saling menjatuhkan ya nggak sih? Gak ada sih waktu itu, cuma satu lawannya Nietzsche, gereja. Iya sih. Iya. Orang-orang gereja. Iya. Enggak. Ya. Iya lawannya paus, pastor. Terakhir lagi Megalodon. Kalau post-pen mah gua. Dan saintis waktu itu sih banyak Itu kan. kan Megawin. Miniwati. Mega. Iya. Jadi Nietzsche ini emang pembuat onar. Megadeth, Pembuat Megalodon. onar. Jadi dia emang enggak Tadi mau mati kan? Nietzsche itu nggak punya circle lah, kayak gitu. Nggak, dia Nggak nggak punya ada. tongkrongan lah. Nggak ada. Tapi dia ngegangguin tongkrongan orang dulu, gitu. Rusuh. Masuk yang kayak dia tuh bersabda di pasar. Iya, itu. benar. Ya teriak-teriak. Itu kan goblok gitu aja. Ya emang nabi gimana ya? Ya kan sabda ya kan. Ya dulu Rasul pun kayak gitu kan. Teriak-teriak. Jadi gitu, Nietzsche. Mana tuh Mekah? Rasul kan gitu dulu kan. Nietzsche pun sama di pasar dia teriak di manusia seperti ini A B C D. Dikatain kan. Iya, tiap orang dikatain. Coba sih tunjukin adi manusia lu ya seperti apa. Atau gue kasih nih adi manusia orang kayak gini yang maksud. Lalu teriaknya Gitu gimana? Ya di sini aja. Jadi Beda, Nietzsche ya. juga ya mirip-mirip sama Socrates juga sih, yang selalu mempertanyakan lagi apa yang sudah dianggap benar gitu. Iya. Tapi ya kalau Nietzsche emang dikejar terus sampai itu salah gitu, dan emang ternyata ujung-ujungnya gitu. Kenapa sih manusia itu kayaknya tertarik banget sama kebenaran gitu? Ya dong, kenapa sih manusia itu? Jadi dia nggak tahu sebuah kebenaran. Ya. Bukan kayak kenapa sih manusia itu harus punya satu pegangan bernama kebenaran gitu? Emang kenapa sih kalau nggak ada kebenaran manusia nggak bisa hidup gitu?
Itu yang dipertanyain Nietzsche loh. Oh iya, iya, anjing. Gila. Karena kan dia bilang kata dia ego dan pikiran kan. kalau Lebih Nietzsche ini. tepatnya Nietzsche bilang waktu itu belum dikenal istilah ego. Ya istilah ego dikeluarin sama Freud. Freud. Iya, Freud. Karena dia ngomongin psikoanalisis. Nah, Nietzsche bilangnya waktu itu ada yang namanya hasrat. Hasrat, will. Nah, will Power. of power. Nah, itu. Power of will. Jadi salah satu garis besar bahasa Nietzsche itu adalah will of power. Will, hasrat manusia. Untuk menolong dirinya. Jadi manusia itu kenapa sih dia begitu tertariknya gitu sama kebenaran? Manusia itu apapun bentuknya gitu selalu pasti punya yang namanya kebenaran gitu. Menurut versinya. Iya. Gitu. Entah itu kebenaran adalah dari Tuhan, entah itu kebenaran dari mana Tapi gitu. di buku itu kalau menurut gue kalau di buku The Power of Will itu orang yang gak punya landasan bakal ngikut ke dia. Karena emang terlalu ekstrim banget sih Iya, bahasa-bahasanya. iya, bisa bilang gitu. Itu buku Nietzsche juga. Itu juga. Nah, Ya, itu kayak soalnya kayak ada diri juga. kita tuh etis ini lebih bukan etis ya, kayak pemikiran dia tuh lebih logis gitu loh Iya. dibanding kita yang beragama gitu. Ya itu dia mempertanyakan itu. Kalau kebenaran itu nggak ada, lalu lu mau apa gitu? Seremnya di situ sih. Gitu, pertanyaan besar itu. Kalau Iya. pertanyaan itu gue balikin lagi ke Ucok gitu. Dia menggambarkan itu sebagai sosok bayi. Bayi bisa hidup tanpa Iya. ada kebenaran, gitu. Iya, benar. Nah, kenapa manusia itu nggak bisa balik seperti bayi itu, gitu? Gitu loh. Jadi ngajarin nyantai tuh nyantai jadi mesti nyantai. Nah, ujung-ujungnya gitu maksudnya. Chill. Chill aja. aja. Chill aja gua. Santai banget ini gue. Kalau udah Gus Dur kan gitu ya, kok repot. Iya gitu aja kok Oh, iya. repot. Iya. Nah itu yang ditentang sama Nietzsche gitu loh. Kok manusia itu sebegitunya ya berhasrat ya gitu. Nah itu yang dihajar sama Nietzsche itu begitu. Dihajar hasratnya lah gitu. Makanya dia juga baca Buddha. Iya. Dia dalam berapa kasus juga sering ngebahas Buddha juga. Siddhartha dia agak ada sedikit kecocokan lah sama Siddhartha itu, bahwa ya hidup itu adalah penderitaan gitu, bahwa untuk bisa hidup dengan benar gitu ya manusia harus melepaskan kemelekatan dan hasrat-hasratnya gitu. Nah, dan itu ada di buku Nietzsche yang judulnya Senjakala Berhala. Itu dia. Itu dibaca juga. Masuk semua gitu. Nietzsche itu emang dia luas dan dalam. Iya, Bagi yang paham. ini cukup banyak Ya kalau gue udah paham. Pal. Oh iya. Metal. Metal. Banyak juga. Jadi judul lagu Tuhan Telah Mati. Oh iya. Dari sini. Nah, tahu Jering? Nah, iya. Iya. Yang dimaksud Superman is dead, yang dimaksud Superman is Ini dari Nietzsche. Nietzsche yang dimaksud. Yang dimaksud Superman. Uberman is dead. Kalau Iya. secara tulisannya ini homicide. Kan Uberman itu kan bahasa Jerman. Bahasa Inggrisnya itu Superman. Emang kamu bisa kayak gitu bang? Ini secara susah. Homicide. Saya itu influence ke Yo, homicide benar-benar. Kalau Forgotten ngambilnya Tuhan Telah Mati. Tapi dia dikemas dengan kayak suatu perbincangan ketemu malaikat gitu. Si Ucok ngomong gitu. Enggak, itu Forgotten. Si Ucok. Nama Ucok. Karena kan anjir. homicide itu kan salah satunya kan si Ucok itu pendirinya dia. Terus ada lagi rapper tadi siapa lu bilang? Pangalo. Tahu kan lo? Tahu gue itu. Pangalo, iya itu. Kalau Sumbanusa pun ngomongin tentang Somenusa ya. itu banget. Tapi kalau Somenusa lebih ke nihilisnya dia sih, bukan ke kebrutalan isinya, ke nihilisnya aja. Yang malam-malam. Tapi sebenarnya Nietzsche Dia itu lebih ke fokus sih. Iya, Cok. kemasan yang lengkap ya. Kompleks, lumayan kompleks. Yasin oke, anak-anak underground oke. Ya karena dia berdiri di tengah-tengah Mas Boy, paradoks jadi. Karena dia tidak berdiri di manapun. Iya, di coy. tengah-tengah dia. Dia Panikanya masuk. iya benar, dia itu tidak ada keberpihakan kemanapun gitu. Iya. Dan memang Kayak gitu di rokok. kayak gitu dia cuma dia juga mempertanyakan kebenaran itu sebenarnya ada apa enggak sih. Iya. Iya. Tapi Nietzsche itu ada sih ya, ada satu mungkin tersirat lah ya. Sebenarnya bagi Nietzsche kebenaran itu ada, tapi dia jauh di sana, dan itu memang kayak semacam biarlah dia di sana gitu sih. Kebenaran itu kayak semacam sesuatu di balik tirai, dan kita lebih baik jangan membuka tirai itu. Gitu. Ya kalau kata Pangala ada liriknya gitu. Ada gimana? Hidup itu kayak macam tai gitu kata dia. Kadang yang kita ingin tuh nggak ada gitu. Yang kita ingin tuh susah digapai. Tapi bila ada, kita nggak bisa gapai itu. Betul, itu yang dimaksud Pangala Nietzsche tuh kayak gitu. liriknya. Gampangnya gini kali ya, kita nyari gunting nggak ketemu, giliran ada gunting, ya gunting udah gue pakai. Maybe seperti itu.
Ya gampangnya mungkin ada Nietzsche juga kan suka sama perempuan gitu. Dia banyak memetaforakan perempuan gitu. Ya perempuan itu seperti sesuatu yang berada di balik tirai gitu. Perempuan itu jadi dia pernah memetaforakan perempuan sama dengan kebenaran gitu, atau kebenaran sama dengan perempuan gitu. Ada sih dunia balik itu. Iya ada ya, gitu. Jadi perempuan itu seperti sesuatu lah ya di balik tirai gitu. Dia itu indah ketika dia itu tertutup tirai, tapi dia itu akan berbahaya ketika tirai itu terbuka gitu. Perempuan selalu benar. Pantesan. Gitu. Gitu. Ternyata ada filosofi. Ada, itu datangnya dari Nietzsche.